Ngitungnya pakai tangan apa pakai tasbih? Apakah kalau berzikir boleh memakai tasbih? Tasbih itu boleh atau tidak dipakai untuk berzikir? Tidak boleh. Beda hukumnya. Boleh pakai tasbih, berzikir pakai tasbih bid'ah, karena Nabi nggak pernah berzikir pakai tasbih. Perdebatan tentang bid'ah kembali memanas, terutama ketika beberapa ustadz Wahabi melabeli tradisi umat Islam Indonesia seperti penggunaan tasbih dalam berzikir sebagai amalan bid'ah. Hal ini menuai banyak tanggapan, termasuk reaksi keras dari Ustadz Abdul Somad yang dikenal tegas dalam membela tradisi Islam Nusantara. Nikmati kita ucapkan itu, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Jangan pikir mana, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Jangan, ya akhi. Gimana nikmat mau bersyukur kepada Allah? Banyak orang begitu habis sholat langsung. Allah, assalamualaikum warahmatullah. Hey! Beberapa ustadz Wahabi menyatakan bahwa penggunaan tasbih untuk berzikir adalah bid'ah karena tidak diajarkan secara eksplisit oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berargumen bahwa zikir seharusnya dilakukan dengan jari tangan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Pandangan ini langsung memicu kontroversi, terutama di Indonesia, di mana tasbih telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam. Kalau memang semua yang tidak dilakukan Nabi Muhammad adalah bid'ah, dhalalah dan finnar, alangkah banyaknya bid'ah yang kita lakukan. Ada yang buru-buru membagi, ya kalau urusan ibadah saja ini, kalau bukan ibadah maka tidak dikatakan bid'ah dhalalah. Ini termasuk orang yang paling unik, belum apa-apa sudah membagi. Mana Nabi menjelaskan kullu bid'atin fid dunya atau kullu bid'atin fid dini? Ustadz Abdul Somad dalam salah satu ceramahnya memberikan tanggapan tegas terhadap pandangan ini. Kalau tasbih dianggap bid'ah karena tidak ada di zaman Nabi, lalu bagaimana dengan mic yang mereka pakai untuk ceramah? Apakah Rasulullah menggunakan mic? Jangan asal membid'ahkan sesuatu yang tidak sesuai dengan pemahaman pribadi. Tasbih hanyalah alat bantu untuk memperbanyak zikir, dan zikir adalah ibadah yang dianjurkan dalam Islam. Beliau juga menambahkan bahwa tasbih telah digunakan oleh ulama-ulama besar selama berabad-abad untuk membantu umat Islam berzikir dengan teratur. Menurutnya, menyerang tradisi ini sama saja dengan merendahkan praktik yang telah menjadi bagian dari budaya Islam di Nusantara. Maka nggak bisa berzikir pakai ini, pakai tasbih. Nggak boleh pakai tasbih, berzikir pakai tasbih bid'ah, karena Nabi nggak pernah berzikir pakai tasbih. Abu Hurairah sebelum tidur malam bertasbih alfa uqdah 2000 simpul. Dia ambil tali, dia simpul 2000. Setelah itu baru dia baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Buka kitab Syiar A'lam An-Nubala dari Imam Al-Zahabi fi tarjamatil imam fi tarjamati Abdurrahman ibn Sahar Ad-Dusi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebelum tidur malam dia ketik subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itulah boleh berzikir pakai tasbih. Tasbih nggak boleh, tapi kalau tali yang diikat boleh. Apa bedanya? Nggak boleh pakai tasbih. Kenapa? Karena di tasbih itu ada made in China. Nggak bisa. Memangnya alat-alat kita ini semua buatan orang Islam? Enggak. Ini bukan orang Islam yang buat. Bid'ah harus dipahami dalam konteks yang benar, sesuatu yang mempermudah ibadah selama tidak bertentangan dengan syariat, tidak dapat langsung dicap bid'ah yang sesat. Tasbih hanyalah alat, yang menjadi ibadah adalah zikirnya, bukan alatnya. Jangan mudah membid'ahkan sesuatu yang karena tidak sesuai dengan selera pribadi. Dari ini menunjukkan bahwasanya ada bid'ah yang baik. Akan tapi di saat kita bicara tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, Nabi menyatakan pakai kullu bid'atin, semua bid'ah adalah sesat, dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, segala sesuatu kesesatan adalah di neraka. Maka para ulama menjelaskan di sini bid'ah yang dimaksud oleh Rasulullah itu apa, sehingga perlu namanya bid'ah syar'iyah. Ada bid'ah lughawiyah dan bid'ah syar'iyah. Yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab adalah bid'ah lughawiyah. Secara bahasa hal yang baru ada yang baik, ada yang buruk.
Kalau bid'ah syar'iyah, bid'ah secara syarak semuanya adalah dolalah, seperti yang disabdakan Rasulullah, kullu bid'atin dolalah, bid'ah syar'iyah. Tapi kalau menurut bahasa, pembagian bid'ah jelas ada bid'ah ra'imah, bagi bid'ah adalah hasanah. Secara bahasa ini adalah hal yang baru. Akan bid'ah sesuai hadis Nabi, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ini harus kembali apa yang dimaksud Rasulullah dengan kullu bid'atin dolalah, kullu muhdatsatin. Apakah semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah adalah bid'ah, yang dolalah, yang finnar? Ini harus, kalau memang semua yang tidak dilakukan Nabi Muhammad adalah bid'ah, dolalah dan finnar, alangkah banyaknya bid'ah yang kita lakukan. Tradisi Islam di Indonesia seperti tahlilan, maulid, dan penggunaan tasbih telah menjadi bagian dari cara umat Islam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi ini tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga sosial yang mempererat ukhuwah Islamiyah. Membid'ahkan tradisi ini tanpa pemahaman yang mendalam dianggap oleh banyak ulama sebagai tindakan yang gegabah dan berpotensi memecah belah umat. Perbedaan pandangan memang tidak bisa dihindari dalam Islam. Namun, apakah kita harus memaksakan pandangan tertentu untuk mengorbankan persatuan umat? Seperti yang dikatakan oleh Ustadz Abdus Somad, jangan mudah membid'ahkan. Pelajari dulu, pahami konteksnya, dan lihat dampaknya bagi umat. Nah, masalah itu pakai itu tidak apa-apa, kata Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Mufti Saudi Arabia, berzikir pakai tasbih nggak apa-apa, karena itu alat hitung. Oh, saya nggak mau lah pakai tasbih panjang, nanti dituduh saya puji. Kalau kamu nggak mau, jadi gimana? Pakai tasbih pendek yang dimasukkan ke dalam jempol, langsung berarti bagus. Tasbih apa namanya? Digital. Kalau panjang manual. Allah, subhanallah. Pelan-pelan. Ini begitu dipasang cepat. 100. Kita baru 23 dari 1000. Begitu selesai 1000 langsung dipoto. Alhamdulillah sudah 1000. Bagi yang suka tolong like and share. Mari kita terus menjaga persatuan umat Islam di tengah perbedaan. Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih.